Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Melati, NIM 2018-14-3439. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita Pinocchio untuk memenuhi tugas mata kuliah pendalaman materi seni di SD. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Hari ini Ibu akan mengajak kalian mendengarkan sebuah cerita yang akan Ibu sampaikan yang berjudul Pinocchio. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemahat kayu yang bernama Geppetto. Ia hidup sebatang kara dan berharap mempunyai anak. Di suatu hari, Geppetto membuat seboneka dari batang kayu. Sambil memahat, ia berdoa, "Kamu akan kubuat dan kujadikan anak yang kuberi nama Pinocchio." Doa itu ternyata didengar oleh pelergi yang tak sengaja lewat di depan rumah Geppetto. "Aku akan mengabulkan keinginanmu, Pak Tua," berbicara dalam hati sang peri. Geppetto mengerjakan boneka itu dengan hati-hati dengan detail setiap pahatannya. Ketika Geppetto sedang mengukir bagian tubuh, bagian mulut, tiba-tiba boneka itu berbicara. Serentak Geppetto terkaget karena boneka bisa berbicara. "Kamu bisa berbicara?" tanya Geppetto. "Tentu saja, saya bisa berbicara. Kamu membuatkan saya mulut," ujar boneka Pinocchio sambil terus mengoceh. Sambil terkaget dan hati senang, Geppetto melanjutkan pekerjaannya. Dia membuat Pinocchio kaki. Kemudian Pinocchio pun berdiri di meja dan menari-nari. Sangat senangnya Geppetto karena doa dan harapannya untuk mempunyai anak terkabul. Panggil aku ayah, karena kamu anakku, dan tidurlah Pinocchio, karena besok kamu akan sekolah," kata Geppetto. "Baiklah ayah, saya akan tidur," jawab Pinocchio. Keesokan harinya, Geppetto menyiapkan semua kebutuhan dengan menjual semua boneka-boneka hasil pahatannya untuk Pinocchio sekolah dan diberikannya lah buku. Di perjalanan menuju sekolah, Pinocchio melihat sebuah pertunjukan sandiwara boneka dan dijuallah buku pemberian Geppetto. Untuk membeli karcis, Pinocchio masuk ke panggung itu karena ia merasa paling bagus dibandingkan boneka-boneka lainnya. Awalnya, si pemilik panggung sandiwara itu merasa terganggu dan akan marah, tetapi mendengar sorakan penonton kepada Pinocchio, dia mengizinkan Pinocchio untuk melanjutkan pertunjukannya. Setelah selesai pertunjukan, Pinocchio diberi imbalan beberapa koin emas oleh pemilik panggung sandiwara itu. Bergegaslah pergi Pinocchio. Namun, di tengah perjalanan, Pinocchio bertemu dengan rubah dan kucing, dan disapalah Pinocchio. Mereka mengajak Pinocchio untuk berteman dan mengajaknya bermain, karena mereka tahu Pinocchio memiliki koin emas. Mereka mengajak berbicara. "Kamu punya koin emas kan, Pinocchio?" tanya rubah. "Iya." "Emang kenapa?" jawab Pinocchio. "Jika koin itu bertambah banyak, kamu mau tidak? Pasti ayahmu juga akan senang, bukan?" Kayu si kucing. "Bagaimana caranya agar koin emas ini bertambah banyak?" tanya Pinocchio. "Kamu bisa menanamnya di bawah pohon ajaib itu. Lalu tidur ketika kamu terbangun, maka koin emas itu akan bertambah banyak," jawab si rubah. Maka bergegaslah mereka pergi ke sebuah tempat yang ada pohon besarnya. Ketika Pinocchio tertidur, bergegaslah rubah dan kucing menyelinap untuk mengambil koin emas itu, dan diikatlah Pinocchio digantung di pohon itu, dan bergegaslah rubah dan kucing pergi.
Setelah sadar dan terbangun terkaget karena dirinya berada di atas pohon dengan terikat, Pinocchio meminta tolong. Tolong, tolong. Setelah beberapa lama, datanglah Duyung cantik, bertanyalah peri itu, kenapa kamu berada di sini, di pohon, Pinocchio? Saya tadi berangkat sekolah, namun di tengah perjalanan saya melihat anak kelaparan dan aku jualah buku dan kubelikan roti untuk anak itu. Maka memanjanglah hidung Pinocchio karena dia telah berbohong. Pergi, kenapa hidungku memanjang? Tanya Pinocchio keheranan. Ketika kamu berbohong, maka hidungmu akan memanjang. Dan jika kamu menjawab dengan jujur, maka hidungmu akan perlahan membaik. Dan satu lagi, jika kamu tetap belajar untuk jujur, baik hati, dan jadi anak baik, kamu akan menjadi anak yang nyata. Sekarang, kamu pulanglah, Pinocchio. Jawab pergi. Di perjalanan, dia selalu teringat perkataan pergi. Tetapi, di tengah perjalanan, Pinocchio bertemu dengan permainan kereta dunia. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bermain dan Pinocchio pun lupa janjinya. Ternyata pemilik mainan tersebut adalah penyihir. Dan penyihir tersebut telah mengubah Pinocchio dan anak-anak lainnya menjadi keledai. Tapi sihir tersebut tidak bekerja sempurna pada Pinocchio karena Pinocchio tersebut terbuat dari kayu. Maka hanya telinga, kaki, dan ekornya saja yang berubah menjadi keledai. Penyihir itu tidak senang dan membuang Pinocchio ke laut. Di laut, Pinocchio dimangsa oleh ikan paus. Di dalam perut paus itu, Pinocchio ternyata tidak sendiri. Di dalam ikan paus itu terdapat Geppetto yang sebelumnya sedang mencari Pinocchio, yang kata orang Pinocchio pergi ke laut. Lalu Geppetto pergi ke laut dan perahu yang dinaiki pecah, lalu dirinya disantap oleh ikan paus. Setelah Geppetto dan Pinocchio bertemu di dalam perut ikan paus, alhasil mereka pun berhasil keluar dengan pertolongan dari peri yang telah mengetahui kalau Pinocchio telah berjanji di dalam hatinya, kalau dirinya bisa bertemu dengan ayahnya, maka dirinya akan berubah menjadi anak yang baik, penurut dan jujur. Ayah, sekarang aku berjanji akan menjadi anak yang jujur dan penurut. Setelah mengatakan itu, lalu Pinocchio pun berubah menjadi manusia. Akhirnya Pinocchio dan ayah Geppetto pun hidup bahagia. Nah, anak-anak, itulah cerita tentang Pinocchio. Di sini ibu akan bertanya pada kalian. Bagi yang tahu jawabannya, angkat tangan ya. Ya, Bu. Yang pertama, siapa nama ayah Geppetto? Yang pertama, siapa nama ayah Pinocchio? Geppetto. Ya, coba. Ya, benar. Yang kedua, hewan apa yang telah mengambil koin emas milik Pinocchio? Ya, coba. Dan kucing. Ya, benar. Selanjutnya, mengapa hidung Pinocchio memanjang? Saya, Bu, Ya, karena coba. berbohong. Ya, benar sekali. Tadi apa ya? Ya. Siapa yang memakan ayah Geppetto dan Pinocchio? Saya, Bu. Ya, coba nak. Ikan paus. Iya, benar. Yang terakhir, apa tanggapan atau nilai moral yang bisa kalian pelajari dari cerita tersebut? Tidak boleh bohong pada orang tua. Ya, benar sekali. Kesimpulannya ialah janganlah kita berbohong sekecil apapun, karena berbohong akan merugikan diri sendiri. Jadilah anak yang baik, jujur, dan berbakti kepada orang tua. Baik, Bu.